baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap saja pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap saja pantang mundur. Shalom adik-adik semuanya. Wah, kakak senang sekali ya kembali bertemu dengan kalian walaupun secara online. Tapi kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, siapa dari kalian yang merasa bersukacita dan senang pada hari ini? Wah, sama dong dengan kakak juga ya. Kita bersukacita, kita bergembira karena kita bisa datang bersama-sama untuk memuji Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah kita akan mengangkat satu pujian, senyum dan bermuka gembira. Kita bisa tahu kita bergembira itu ketika kita tersenyum, ya kan? Nah, nanti sambil buat gerakannya boleh berjabat tangan dengan orang-orang yang ada di rumah kalian ya. Yuk, kita angkat pujian senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Kita akan memulai ibadah kita. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini, kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal sampai nanti ibadah kami selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita minggu lalu itu tentang Bapak Abraham ya. Pergi, dia taat kepada Tuhan. Kenapa dia taat? Dia percaya Tuhan itu hebat dan berkuasa. Adik-adik, kalian percaya juga tidak kalau Tuhan itu hebat dan berkuasa? Nah, kalau kakak percaya sekali kalau Tuhan itu hebat dan berkuasa, ya, dia bisa melakukan apa saja. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Karena Tuhan Allah di tengah kita, kita tidak perlu merasa takut. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya, ikuti kakak gerakannya ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah
Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang hebat, dan berkuasa. Nah, adik-adik, karena Tuhan itu adalah besar, hebat, dan berkuasa, berarti Tuhan bisa melakukan apa saja. Ya, tidak ada yang mustahil. Tahu maksudnya mustahil? Mustahil itu maksudnya tidak mungkin terjadi, ya. Tapi itu kalau manusia ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau Tuhan, Dia bisa melakukan apa saja. Nah, kita akan dengarkan satu pujian dari teman kita yang berkata bahwa Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yuk kita dengarkan sama-sama ya. Aku besar, kuat dan perkasa, tak yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tak yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cintaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, hal yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, hal yang mustahil bagi Dia. Oke, terima kasih ya untuk kesaksian pujiannya. Semoga teman-teman terberkati ya. Ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Tuhan, kita semua adalah miliknya Tuhan. Jadi Tuhan bisa melakukan apa saja ya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lanjutan dari minggu lalu ya. Nah, kita bersyukur kalau kita sekarang bisa tahu cerita firman Tuhan itu dari Alkitab. Alkitab ini adalah bukunya Tuhan yang seharusnya menjadi buku kesayangan kita. Karena dari Alkitab kita bisa tahu cerita tentang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, dan apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan Tuhan menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan cerita firman Tuhan dari yang minggu lalu diceritakan. Nah, waktu minggu lalu diceritakan kalau Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Janjinya apa? Siapa yang masih ingat? Apa janjinya? Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham kalau keturunan Abraham, anaknya itu namanya keturunan ya. Anaknya, dari anaknya seterusnya itu keturunan. Itu akan sangat banyak jumlahnya seperti bintang di langit. Nah,
itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan waktu itu apakah Bapak Abraham percaya janji Tuhan itu? Ya, tentu saja. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Jadi Tuhan tidak mungkin berbohong atas janjinya, ya kan? Nah, jadi adik-adik, apakah betul-betul janji Tuhan itu ditepati? Bapak Abraham menunggu lama sekali, bertahun-tahun, sampai akhirnya dia sudah berumur 99 tahun. Wah, sudah tua sekali ya. Dan istrinya, Ibu Sarah, nah juga sudah menjadi tua. Ibu Sarah sudah umurnya 90 tahun. Dan belum mereka mendapatkan anak loh. Jadi bagaimana? Kok bisa nantinya keturunannya banyak, sedangkan satu saja belum ada? Nah, adik-adik, itu sudah lama sekali dari waktu Tuhan berjanji. Tapi Bapak Abraham tetap percaya dalam hatinya kalau Tuhan akan menepati janjinya. Walaupun mereka sudah tua, ya. Nah, jadi mereka ini kan tinggal di tenda ya. Di sini ada gambar tenda di sini. Nah, mereka ini tinggal di tenda, Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, suatu hari Bapak Abraham ini sedang duduk di depan tendanya, ya. Dia sedang berada di depan tendanya. Nah, tiba-tiba ada yang datang. Siapa yang datang? Ada berapa? Coba kita lihat ya. Nih ada yang datang. Ada yang datang. Berapa? Kita hitung ya. 1. Lalu ada lagi yang datang. 2. Ada lagi yang datang. 3. Wah, ada berapa yang datang? Ada 3 yang datang menemui Bapak Abraham. Wah, waktu Bapak Abraham lihat ada yang datang, ada 3 orang. Nah, dia langsung mendatangi mereka. Ya, Bapak Abraham mendatangi mereka langsung. Lalu Bapak Abraham bilang apa? Jangan pergi dulu ya. Kita akan makan dulu di sini ya. Jangan pergi. Nah, kata Bapak Abraham kepada ketiga tamunya ini. Adik-adik, kalian tahu tidak sebenarnya siapa ketiga orang ini tadi? Nah, di Alkitab dituliskan bahwa Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Jadi, dalam bentuk manusia, Tuhan mendatangi Abraham ya untuk menemui Abraham. Nah, jadi waktu Abraham itu lihat, lalu Abraham bilang sama istrinya untuk ayo segera masak roti yang enak, kita ada tamu. Nah, Ibu Sarah langsung pergi memasak ya. Ibu Sarah pergi membuat roti, lalu Bapak Abraham panggil pembantunya, menyuruh pembantunya untuk memotong anak lembu yang enak. Lalu dia mengambil juga makanan yang lain yang enak. Nah, setelah itu, setelah Bapak Abraham dan pembantunya dan Ibu Sarah selesai memasak, mereka di sini makan bersama ya. Mereka makan bersama di sini. Nah, waktu mereka makan bersama, Ibu Sarah ini di dalam tendanya. Ya, Ibu Sarah ini di dalam tendanya. Nah, waktu mereka sedang berbicara ya kepada Abraham. Nah, ditanya kepada Abraham, "Di mana istrimu Sarah?" Nah, lalu Abraham bilang, "Dia ada di dalam tenda." Nah, lalu disampaikan lagi kepada Abraham seperti ini. Nah, tahun depan Abraham, tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik ingat tidak? Itu adalah janjinya Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Tahun depan itu akan terjadi, akan ditepati janji Tuhan. Waktu
waktu Ibu Sarah ini, waktu dia di dalam tenda, dia bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Lalu waktu Ibu Sarah mendengar itu, kalian tahu adik-adik, Ibu Sarah ini di dalam hatinya dia tertawa. Aduh, kok rasanya tidak mungkin ya itu terjadi, kata Ibu Sarah dalam hatinya. Dia bilang, aku ini sudah tua, sudah nenek-nenek. Mana mungkin aku bisa mengandung dan mempunyai anak. Nah, waktu Ibu Sarah berkata seperti itu di dalam hatinya, ya, waktu Ibu Sarah berkata seperti itu di dalam hatinya, dibilang begini kepada Abraham. Tuhan bilang begini kepada Abraham, mengapa istrimu tertawa? Nah, waktu Ibu Sarah mendengar itu, dia menjadi takut dan dia berbohong. Dia bilang, aku tidak tertawa, katanya. Tuhan bilang apa? Tidak, memang engkau tertawa. Nah, adik-adik, waktu Ibu Sarah ini tertawa, mungkin di dalam hatinya dia merasa, ya Tuhan, aku ini sudah tua sekali, sudah nenek-nenek, mana mungkin. Nah, tapi adik-adik, dari cerita ini kita diingatkan apa? Siapa yang berjanji? Siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan tidak mungkin akan melanggarnya. Tuhan pasti akan menepatinya. Tuhan tidak akan berbohong. Dan adik-adik, kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan itu berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Dan adik-adik, setelah Abraham dan Sarah ditinggalkan, ya, tinggal mereka sendiri di rumah mereka, di kemah mereka. Nah, adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Dan memang benar, beberapa waktu kemudian Ibu Sarah mengandung. Nah, Ibu Sarah ternyata benar-benar mengandung atau hamil. Nah, adik-adik pasti pernah dong pernah lihat anak bayi ya, atau bahkan mungkin ada yang punya ya adik bayi di rumah. Nah, sebelum adik bayi itu lahir, mamanya bagaimana? Pasti akan mengandung dulu ya kan? Nah, anak bayi itu akan bertumbuh di dalam perut mamanya selama beberapa bulan, baru dia akan dilahirkan. Nah, seperti itu juga. Dan benar, ya tadi ya, Tuhan tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan memberikan dan akan menepatinya, ya. Dan benar, Ibu Sarah mengandung dan betul seperti yang Tuhan tadi janjikan. Memang lahirlah seorang anak laki-laki bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dan adik-adik, anak laki-laki ini diberi nama Ishak. Kalian tahu artinya Ishak? Ishak itu artinya adalah tertawa, ya. Waktu awalnya Ibu Sarah itu tertawa karena dia mungkin tidak yakin, ya. Tuhan mengubahnya. Waktu Ishak lahir, dia juga tertawa, penuh syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan lakukan. Karena Tuhan itu berkuasa. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini ya. Lukas 1 ayat 37. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Apa isinya? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama ya kita ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Dan kita mau belajar seperti Bapak Abraham. Belajar untuk betul
betul-betul percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Abraham betul-betul percaya walaupun dia harus menunggu lama ya untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Walaupun lama, tapi Bapak Abraham percaya kalau Tuhan akan memberikan apa yang sudah dijanjikan. Dan Tuhan itu betul-betul tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita bersyukur. Kalau Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, kita juga perlu bersyukur dan belajar untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan juga selalu mau mendengarkan kita. Dan Tuhan mau kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Yuk, adik-adik, kita bersyukur ya atas firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan adalah Allah yang luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita siapkan bahan-bahannya ya. Pensil warna, gunting, pensil, dan kertas. Ambil kertasnya, lalu kalian lipat dua kertasnya seperti ini. Nah, videonya boleh di pause nanti adik-adik waktu kalian mengambil bahan-bahannya. Nah, lalu lipat seperti ini bentuk segitiga. Kalian gunting jadinya seperti ini ya. Lalu adik-adik kalian gambarkan lingkaran, boleh pakai koin atau benda berbentuk bulat ya. Gambarkan lingkaran seperti ini. Lalu kalian gambarkan bentuk lonjong seperti ini ya. Nah, lalu boleh tambahkan garisnya. Nah, lalu adik-adik gambarkan mata, hidung, dan mulut. Nah, seperti ini ya. Dan boleh kalian warnai. Nah, kakak percepat videonya ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, di sebelah luar kalian boleh warnai supaya lebih bagus. Nah, kira-kira seperti ini. Tipis aja ya, tidak usah tebal-tebal. Nah, di dalam tenda ada bayi Ishak baru lahir. Wah, adik-adik, puji Tuhan ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan begitu luar biasa melakukan hal yang mustahil bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka bersyukur, bersuka cita kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan baik. Kita akan mengangkat sebuah pujian, bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Nanti persembahannya boleh dititipkan ya, minta orang tua yang antarkan ke gereja. Yuk, kita mengangkat sebuah pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur
juga ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, hebat dan berkuasa, bisa melakukan hal yang mustahil. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami juga bersyukur kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami di sepanjang minggu ini. Kalau ada dari antara kami yang mungkin masih belajar secara online dari rumah, kiranya Tuhan terus memberikan kami semangat. Biarlah Tuhan memberkati juga orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.